Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Blast. Nah, jadi pabrik pertama dari Blast ini dibangun di tahun 2012 ya, yaitu di Mojokerto. Dan di tahun 2013 pabrik pertamanya ini mulai produksi. Di tahun 2017 pembangunan pabrik keduanya di Lamongan mulai dilakukan ya, dan di 2018 pabrik di Lamongan mulai berproduksi. Di tahun 2019, pabrik ketiganya itu mulai dibangun lagi di Sragen ya. Lalu di tahun 2021, pabrik ketiganya di Sragen Line A ini mulai produksinya sekaligus Blast ini bangun lagi lini produksi kedua atau Line B-nya. Dan di tahun 2022, pabrik Sragen Line B-nya ini mulai produksi. Di tahun 2023, Blast ini mengambil alih pabrik keempatnya dari pihak ketiga ya, di lokasinya itu di Sidoarjo. Lalu di tahun 2023 juga, Blast ini melakukan pelepasan 66 perusahaan anaknya yang kesemuanya itu bergerak di bidang pengangkutan atau ekspedisi dalam rangka efisiensi dan perampingan usaha. Jadi di tahun 2023 ini, Blast melakukan gebrakan yang cukup besar ya, melakukan pelepasan 66 perusahaan anak. Kemungkinan besar hal ini dilakukan untuk kepentingan IPO. Oke, jadi kita mulai dulu dari mengenal tentang dua jenis bata ringan ya. Yang pertama itu ada AAC, dan yang kedua adalah CLC. Nah, untuk detailsnya, Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Nah, kalau AAC, dia itu warnanya lebih putih, lalu dikeringkannya juga menggunakan mesin autoclave bertekanan tinggi. Sementara untuk CLC, ini metode pengeringannya tuh masih memanfaatkan panas matahari ya, kayak di bata merah. Lalu warnanya juga keabu-abuan. Nah, untuk Blast sendiri, Blast ini memproduksi bata ringan berjenis AAC, yang ini ya Sobat Maya. AAC ini sendiri memiliki kestabilan dan kekuatan tekanan yang lebih baik ya daripada CLC ya. Selain itu, untuk proses produksinya sendiri, AAC ini lebih terjamin ya, karena proses pengaringannya itu tidak bergantung pada panas matahari. Nah, untuk bata ringan sendiri, ini memang lebih mahal ya dibandingkan dengan bata merah. Tapi keunggulannya salah satunya adalah ruangan yang memakai AAC atau bangunan yang memakai AAC, ini bangunannya itu terasa lebih kering dan nyaman untuk ditinggali. Lalu dia juga untuk panasnya itu nggak terlalu panas ya Sobat Maya, beda dengan bata merah atau mungkin batako. Jadi bagi bangunan-bangunan yang membutuhkan kenyamanan, lebih bagus menggunakan AAC dibandingkan bata merah ataupun batako. Nah, ini adalah bata ringan yang diproduksi oleh Blast. Mereknya itu Blastcon ya. Lalu ada juga Superior Block. Lalu selain bata ringan, Blast juga melakukan penjualan semen mortar ya. Dengan sistemnya itu OEM dari pihak ketiga. Nah, semen mortar sendiri ini adalah jenis semen plester yang digunakan untuk merekatkan baja ringan. Jadi emang ada saling keterkaitan ya antara produk-produk yang diproduksi oleh Blast. Yang satu semen mortar, yang satu bata ringan ya. Emang digunakan untuk hal tersebut. Oke, lalu ini adalah foto pabrik dari Blast. Bisa kita lihat ya, ini pabriknya gede-gede Sobat Maya. Jadi bukan skala kecil lagi ya. Ini di Mojokerto, ini di Lamongan, ini di Sragen, line A dan line B. Lalu ini pabriknya yang terakhir yang diambil dari pihak ketiga, itu yang ada di Sidoarjo. Nah, ini adalah kapasitas produksi dan utilisasi dari Blast. Jika kita lihat di sini, tingkat utilisasinya ini udah tinggi banget ya Sobat Maya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lebih detail di pabriknya Mojokerto, ini dari tahun 2021 ke tahun 2023 ada sedikit pengurangan tingkat utilisasi ya. Lalu untuk di pabrik yang di Lamongan juga ada pengurangan tingkat utilisasi. Sementara untuk di Sragen ini malah naik. Kemungkinan ya dialihkan sebagian ya dari pabrik Mojokerto dan Lamongan ke Sragen. Sementara untuk Sidoarjo ini karena baru diambil di tahun 2023, maka tingkat utilisasinya masih lebih rendah. Kemungkinan di tahun 2024 akan lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat kapasitas produksi dan utilisasinya, ini masih ada ruang untuk bertumbuh ya Sobat Maya ya. Lalu ini adalah data penjualan dari segmen pendapatannya Blast. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data ini, jelas ya Sobat Maya, yang berkontribusi besar terhadap penjualannya dari Blast itu adalah penjualan bata ringan AAC ya. Kontribusinya lebih dari 90%. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk bata ringan AAC merek Blastcon-nya itu menyumbang 1,2 triliun dari pendapatannya Blast. Kalau revenue udah sampai triliun, ya ini memang perusahaannya yang besar ya Sobat Maya ya. Coba langsung aja kita lihat laporan laba rugi dari Blast ya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini,
laporan laba ruginya ini bagus ya Sobat Maya. Dari tahun 2021 hingga tahun 2023, pendapatan dari Blast ini selalu meningkat. Lalu untuk dari sisi laba bersihnya ini juga cenderung meningkat ya Sobat Maya. Walaupun dari tahun 2021 ke tahun 2022 sedikit terjadi pengurangan, namun di tahun 2023 ini labanya sudah meningkat signifikan kembali. Kemungkinan besar dengan adanya pabrik keempat ya yang di Sidoarjo ini dapat menambah kapasitas produksi dari Blast dan tentunya harapannya meningkatkan kinerjanya Blast di masa mendatang. Lalu ini adalah para pemegang saham dari Blast. Jika kita lihat dari para pemegang sahamnya ini, ada yang menarik ya Sobat Maya. Karena ada nama PT Tankop Investama Mulia yang memegang sebesar 11,35% kepemilikan saham. Bagi yang belum tahu, PT Tankop Investama Mulia ini adalah perusahaannya Bapak Hermanto Tanoko ya. Di bursa itu udah lumayan banyak yang listing, kayak Avia, Cleo, Depo. Nah, itu perusahaannya Bapak Hermanto Tanoko semua. Lalu untuk lockup period, di IPO-nya Blast ini akan ada lockup period ya Sobat Maya. Selama 8 bulan dari semenjak Blast ini listing di bursanya kita. Untuk PT Tankop Investama Mulia, kita lihat ya Sobat Maya, apakah perusahaannya Bapak Hermanto Tanoko ini udah lama di Blast atau baru masuk seperti PV nih, yang masuk ke perusahaannya PV itu sesaat sebelum IPO. Nah, ternyata jika kita lihat di sini, Tankop Group ini itu baru masuk di 8 Desember 2023, Sobat Maya. Jadi emang masuknya itu sesaat sebelum IPO. Jadi case-nya ini sama kayak PV ya Sobat Maya. Tankop ini masuk sesaat sebelum IPO. Dan kalau di PV, itu kita tahu ya di hari pertamanya itu arah, habis itu turun. Dan sekarang lagi masa tinggi-tingginya nih untuk naik lagi Sobat Maya. Dan jika kita lihat di susunan komisaris direkturnya, itu ada Ibu Belinda Natalia ya, yang merupakan anak dari Bapak Hermanto Tanoko. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau misalnya Tankop ini kalau misalnya masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti orangnya ditempatkan juga di perusahaan tersebut. Jadi emang ada andilnya ya di perusahaan tersebut, bukan hanya jadi pemegang saham doang. Nah, untuk Ibu Belinda Natalia ini juga luar biasa ya Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya lihat di prospektusnya, riwayat pekerjaan dari Bu Belinda ini, wah udah panjang banget Sobat Maya. Nggak cukup 2 halaman ya. Jadi emang luar biasa ya Sobat Maya untuk sepak terjangnya Bu Belinda ini. Oke, kita lanjut melihat struktur IPO-nya dari Blast. Jadi sebanyak-banyaknya 1,3 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15,05% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 175 hingga 185. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 244 miliar. Lalu dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 100 miliar ini akan digunakan untuk belanja modal nih Sobat Maya. Untuk pembelian kendaraan cold diesel dan juga big dump truck. Nah, di sini juga dikasih keterangan ya, bahwa ada pun sewa menyewa kendaraan dari entitas anak yang dilakukan oleh Blast pada saat ini, kedepannya akan tetap dilakukan ya untuk menunjang perluasan wilayah distribusi dan juga peningkatan kapasitas produksi perseroan. Jadi ini bukan untuk replace, tapi memang untuk ekspansi ya Sobat Maya. Lalu tujuan yang kedua, sisanya itu untuk keperluan modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya Blast ini bagus ya Sobat Maya. Sebagian dipergunakan untuk CAPEX dan sisanya itu untuk OPEX. Lalu ini adalah laporan keuangan dari Blast. Kalau misalnya kita lihat dari jumlah asetnya, ini selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan jumlah liabilitasnya. Namun peningkatan liabilitas ini nggak sepesat peningkatan asetnya ya. Sehingga jumlah ekuitasnya ini jadi meningkat dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2023, peningkatan ekuitasnya meningkat secara signifikan. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Blast ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Blast ini adalah Lotus Andalan Sekuritas atau dengan kode brokernya YJ. Untuk YJ sendiri, ini cukup jarang ya mengawal saham IPO Sobat Maya. Di tahun 2024 baru ada satu saham IPO yang dikawalnya, yaitu MCAP. Dan di tahun 2023, hanya ada 4 saham IPO yang dikawal oleh YJ. Dan bisa Sobat Maya lihat di sini ya Sobat Maya. Untuk IPO amount yang dikawal oleh YJ,
itu kecil-kecil semua Sobat Maya. Terakhir itu MCAP doang yang paling gede, 74,75 miliar. Yang berarti IPO-nya Blast ini akan menjadi IPO dengan nominal IPO terbesar ya yang pernah dikawal oleh YJ. Dan harusnya hal ini bagus. Kadang kalau misalnya nilai IPO-nya itu makin gede ya Sobat Maya, peluangnya untuk naik itu makin tinggi. Kecuali yang udah sampai triliunan ya Sobat Maya. Kalau itu tergantung dari emitennya sendiri tuh. Emang mau naikin atau dibiarin aja di pasar. Tapi kalau misalnya nilai emisinya itu kayak dari 100 sampai 500 atau maksimal mungkin di 800, itu masih oke biasanya. Justru IPO amount yang kayak cuma 30 miliar, 40 miliar itu lebih patut untuk diwaspadai ya. Nah, untuk track record-nya YJ sendiri bisa kita lihat ya Sobat Maya. PV ini 1 kali ARA, FVCT ini 1 kali ARA, CHIP ini 4 kali ARA, dan hebat ini 4 kali ARB. Kenapa ARB? Karena ini ada di papan akselerasi. Walaupun memang CHIP juga berada di papan akselerasi. Jadi di tahun 2023 hanya 1 kali ya yang fail ya, yaitu di IPO-nya hebat. Sementara di tahun 2024 ini YJ mengawal MCAP itu berhasil 2 kali ARA. Nah, menurut saya pribadi harusnya at least Blast ini kayak PV ya Sobat Maya. PV ini juga sama ya. Tancop Group itu masuk sesaat sebelum IPO dan itu berhasil 1 kali ARA. Dan Blast ini secara fundamental menurut saya lebih bagus dibandingkan dengan PV. Jadi semoga aja ya di IPO-nya Blast ini YJ dapat mengawal dengan baik seperti IPO-IPO sebelumnya yang dikawal oleh YJ. Oke, lalu ini adalah valuasi dari Blast di rentang harga IPO-nya yaitu di antara 175 hingga 185. Jadi jika nantinya Blast ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 175, maka PER-nya itu akan berada di 10,16 kali dan PBV-nya di 1,56 kali dengan market cap sebesar 1,53 triliun. Dan jika Blast ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 185, maka PER-nya itu akan berada di 10,74 kali dan PBV-nya di 1,63 kali dengan market cap sebesar 1,6 triliun. Dari sisi valuasi, kita bisa lihat ya Sobat Maya bahwa Blast ini cenderung murah untuk ukuran saham IPO. Bahkan kalau kita bandingkan dengan perusahaan yang udah listing, ini valuasinya juga masih wajar banget. Jadi secara valuasi, Blast ini oke ya Sobat Maya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, secara fundamental ya, Blast ini adalah emiten yang menarik. Ruang untuk bertumbuhnya itu masih cukup besar. Terlebih adanya dukungan dari Tancop Group yang telah masuk ya menjadi pemegang saham. Untuk pendapatan dari Blast pun ini selalu meningkat ya dari waktu ke waktu. Dan kalau misalnya kita lihat di prospektusnya, Blast ini udah menjadi partnernya dari CSAP ya Sobat Maya. Jadi jaringan distribusinya itu gede banget. Dan nantinya, pastinya saya rasa Tancop Group itu melalui depo, itu pasti akan support juga untuk Blast ini. Jadi harusnya di tahun 2024 kinerjanya akan semakin moncer ya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Blast ini tergolong murah ya untuk ukuran saham IPO. Lalu untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya juga bagus. Sebagian dana itu dipakai untuk CAPEX dan sisanya untuk OPEX ataupun modal kerja. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Blast adalah YJ. Nah, di papan pengembangan, kinerja YJ ini cukup menarik ya Sobat Maya, bahkan sangat menarik. Semuanya arah ya di hari pertamanya listing. Dan IPO Blast ini kemungkinan besar akan masuk ke papan utama ya, dan menjadikan IPO ini adalah IPO dengan nilai emisi terbesar yang pernah dikawal oleh YJ. Jadi semoga aja yang terbaik ya di IPO-nya Blast ini. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Dari sisi fundamental, oke. Dari sisi valuasi, oke. Dari sisi tujuan penggunaan dana IPO-nya juga oke. Underwriter-nya juga oke. Lalu dari sisi pemegang sahamnya, ini juga ada Tancop Group. Jadi bagi saya pribadi, kayaknya nggak ada alasan ya Sobat Maya untuk saya skip IPO-nya Blast ini. Seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Blast, pastikan Sobat Maya juga melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak untuk saham IPO Blast ini akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Blast. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih
apakah nantinya Sobat Maya akan memesan IPO Blast atau enggak. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.